Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak yang terkasih, berkah dalam. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadat Prapaskah di minggu yang keempat ini. Suster, Bapak Ibu, saya terkasih, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan pada kita, rahmat, kesehatan, keselamatan, dan kehidupan. Namun sebelum kita mengikuti ibadat ini, marilah kita untuk mengakui segala dosa kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, serambi kita juga mengucap syukur kepada Tuhan ke atas anugerahnya. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima. Rahmat kehidupan, keselamatan dan kedamaian dalam keluarga kami masing-masing, keluarga besar SD Marsudirini. Saat ini kami ingin mengikuti ibadat Prapaskah yang keempat. Semoga Engkau berkenan hadir memberkati kami, menuntun dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan penuh keterbukaan hati mendengarkan firman-Mu, dan juga kami membersihkan hati kami dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami pantas untuk mendapatkan berkat daripada-Mu. Maka ya Allah Roh Kudus, bukalah hati kami dan bimbinglah kami, supaya kami dengan penuh penyesalan mengakui segala dosa-dosa kami. Kita nyanyikan lagu Beri Pengampunan. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Beri pengampunan untukku. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami pantas dan layak mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi santapan jiwa dan makanan rohani kami. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pak Ratno ingat ketika masa kecil di desa, ketika musim penghujan, karena di daerah Pak Ratno itu adalah sulit untuk mendapatkan air, maka ketika musim hujan tiba, Pak Ratno berusaha untuk mendapatkan air itu dengan cara menggunakan ember atau bak untuk mendapatkan itu. Saya berusaha untuk mendapatkannya dengan cara ember itu saya angkat tinggi-tinggi di sebuah saluran air dari genting. Namun ternyata dari yang saya dapatkan justru hanya sedikit karena alirannya hanya kecil. Lain halnya ketika ember itu saya letakkan di bawah. Ternyata air yang saya dapatkan lebih banyak, bahkan berlimpah. Berlimpah sehingga ember itu penuh dan berlimpah ke kanan kirinya. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu suster dan para orang tua murid, demikian pula orang Farisi yang merasa dirinya lebih hebat, lebih taat daripada orang-orang lain di sekitarnya ketika di bait Allah. Baik itu di dalam doanya, baik itu di dalam ketaatannya terhadap hukum Taurat, baik itu di dalam puasa dan berderma atau memberikan persembahannya dalam persepuluhannya, dibanding orang-orang di sekitarnya terutama pemungut cukai yang saat itu juga berbarengan ikut doa. Ini menunjukkan sebuah kesombongan yang luar biasa. Dan ini merupakan sebuah penyakit yang sangat-sangat mengganggu kita untuk mendapatkan berkat Allah. Banyak orang juga di antara kita, atau saya sendiri sering mungkin, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan karena sering pelayanan, rajin ke gereja, merasa diri kita lebih baik dari orang lain yang mungkin jarang ke gereja atau jarang memberikan pelayanan. Ini adalah benih-benih kesombongan dan keangkuhan dalam diri saya dan Anda ketika mempunyai sifat atau pemikiran seperti itu. Apa yang difirmankan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika melihat hal itu atau memberikan perumpamaan itu, ternyata justru orang pemungut cukai yang dianggap oleh orang-orang Farisi itu adalah rendah. Justru Yesus berkenan kepadanya. Karena apa? Karena pemungut cukai merasa tidak pantas dan layak di hadapan Tuhan karena dosanya. Dan sungguh itu disadari akan dosa dan kekurangannya itu dalam dirinya. Maka dia sungguh menyesali atas dosa-dosanya dan orang pemungut cukai itu sungguh menganggap dirinya tidak layak. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itulah ungkapan dari si pemungut cukai. Bahkan ketika mengungkapkannya dengan menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena menganggap dirinya tidak layak. Namun dengan pernyataan itu Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Orang lain yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat yang mungkin ada di situ. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang demikianlah yang diharapkan Tuhan Yesus di dalam masa Prapaskah ini. Untuk menyadari segala dosa dan mau bertobat. Agar pantas dan layak nantinya untuk ikut serta ambil bagian dan ikut serta di dalam perayaan Paskah yang penuh berkat. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid yang terkasih dan anak-anak semuanya. Tindakan demikian tadi yang dilakukan oleh
orang Farisi adalah tindakan kepura-puraan palsu, seolah-olah bertobat seperti yang digambarkan dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai kala mereka beribadat di bait Allah. Orang Farisi seolah-olah berdoa padahal sebenarnya ia sedang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang ditinggikan, namun dirinya yang ditinggikan. Nah, kadang kita juga demikian, melakukan pelayanan, melakukan segala sesuatu, berbuat baik, kemudian kita upload di media sosial biar orang lain tahu. Ini siapa yang mau ditinggikan? Diri kita ataukah kemuliaan Tuhan? Banyak orang yang salah kaprah melakukan seperti ini. Maunya berbagi pengalaman, tetapi tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi mendapat likes yang banyak, ditonton banyak orang atas perbuatannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Suster dan anak-anak terkasih, mari gerakan pertobatan yang benar, yang senantiasa mengarah kepada Tuhan. Tindakan ini senantiasa membuat orang lain semakin mengutamakan Allah, bukan diri kita sendiri yang kita utamakan. Oleh karena itu, mari di masa Prapaskah ini kita mohon berkat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan ini, sehingga nanti kita diperkenankan ambil bagian dalam perayaan Paskah yang penuh berkat nanti. Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita juga menyadari bahwa kelemahan dosa kita di hadapan Tuhan dan apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kerendahan hati kita adalah modal dasar dan dasar pokok kita untuk supaya kita layak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mohon maaf, ini sedikit saya singgung bagi kita yang suka posting tadi. Saat melakukan sesuatu dan apapun segera diposting. Tadi sekali lagi, jangan untuk mencari pengakuan diri, diapresiasi, namun lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita. Kita mewartakan kasih dan kabar gembira sukacita Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Kita jangan sampai terjebak di dalamnya di masa-masa ini. Itu yang bisa saya berikan renungan singkat. Semoga ini menjadikan bekal kita untuk kita semakin hari semakin menyadari kesalahan dosa kita, dan semakin hari kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dan kita yang direndahkan. Karena barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Di saat masa Prapaskah ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman dan ajaran-Mu di dalam firman-Mu lewat Injil-Mu ini. Semoga menyadarkan kami untuk kami tidak sombong, kami tidak ingin dipuji, namun dengan kerendahan hati, kerapuhan hati kami, mengakui segala dosa-dosa kami dan bertobat kepadamu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Semoga Engkau berkenan pula membimbing anak-anak kami untuk selalu bersikap rendah hati terhadap semua orang, sehingga anak-anak kami pun pantas dan layak untuk ditinggikan hanya demi kemuliaan Nama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
camkan